Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam ini kembali ketemu ya sama saya lagi. Jadi kalau kelas malam ini kalau dari semester 2 biasanya ketemu saya sampai semester 5. Dari 2 visual 1, 3-nya terstruktur, 4 PBO 1, 5 PBO 2. Bahkan ada dulu yang kelas semester sebelumnya itu ada yang dari semester 1. Semester 1 ketemu basis data, 2-nya visual dan seterusnya gitu ya. Sampai semester 5 baru bye-bye gitu. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita materinya adalah PBO 1, yaitu pemrograman berorientasi objek. Kan ada 1, ada 2 berarti ya. Kalau ada 1-nya berarti ada 2-nya. Jadi di PBO 1 kita banyak belajar nanti mengenal tentang bagaimana apa sih namanya PBO itu. Kenapa harus PBO kan, kemudian apa bedanya yang kalau tidak pakai PBO. Nah, cuma karena tools yang kita pakai adalah Java, jadi kita sambil juga belajar Java-nya. Ya, jadi nggak murni PBO teorinya saja, tapi juga belajar sedikit Java-nya. Untuk tools-nya nanti ada di slide-nya, saya share dulu slide-nya. Ya, kalau untuk style ngajar udah tahu aja ya saya. Kita sayang sekali karena kelas malam ternyata hanya diberi kesempatan online lagi, tidak bisa tatap muka gitu ya. Nah, tapi saya kira kalau yang kelas malam sih banyak bersyukur ya online ya. Jadi udah capek kerja, mungkin sempat istirahat di rumah ya enggak. Ya, sempat santai-santai gitu. Oke. Nah, ini nggak perlu perkenalan, ini sudah tuhuk kita berkenalan. Nah, ini tapi ya kalau mau sambil direview kembali perkenalan. Oke. Nah, ini PHP Java. Oke, tools yang kita pakai. Jadi karena kita pakainya Java, jadi tentunya kalau di OS itu kalau mau jalan Java harus install sebenarnya nggak JDK tapi JRE. Kalau Java Runtime Environment itu kita bisa jalankan Java. Tapi karena kita mau develop, kita mau mengembangkan aplikasi, maka kita installnya JDK. Java Development Kit ya. Kemudian untuk GUI-nya, untuk yang tampilan GUI kita pakainya IntelliJ IDEA gitu ya. IntelliJ IDEA ini linknya nanti bisa di-download, cari aja IntelliJ IDEA. Kemudian Git, nah kan sudah punya ya. Git, akun GitHub, kemudian GitHub Desktop. Nanti bisa juga kita dapatkan di dalam IntelliJ IDEA ini sudah ada Git-nya. Jadi kita dengan mudah nanti mempush, mengcommit itu dari IntelliJ IDEA aja, nggak usah pakai perintah-perintah yang aneh-aneh gitu. Oke. Untuk perkuliahannya dirancangkan ada 16 pertemuan. Seperti biasa kita kenalan PBO dulu, pengenalan PBO, Java, Git, dan Hello World. Kemudian nanti ada struktur dasarnya, struktur projectnya gitu ya. Input, output, tipe data, nah, seterusnya itu ya. Ini mungkin kalau kita melihat bahasanya, wah apa itulah, kok agak rumit gitu. Tenang, nanti kalau sudah ngerti, malah kayak gitu aja sekali. Cuma ngarannya benar yang ngalih, aslinya, ya aslinya ada begitu ngalih. Ya. Jadi ada polymorphism, nanti ada interface. Interface ini bukan interface tampilan ya, tapi nanti hal yang berbeda. Kemudian ada exception, collection. Ini biasanya sih nggak selesai. Biasanya terkendala pas Ramadan gitu nih. Kalau Ramadan ini jadi agak kacau nanti jadwalnya ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ya untuk semesternya. Oke, jadi PBO atau bahasa kalau di mata kuliah itu tulisannya pemrograman berbasis objek. Padahal ini serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Object Oriented Programming, makanya di grupnya itu kan OOP gitu ya. Karena ya Object Oriented Programming. Jadi harusnya bukan berbasis ya, tapi berorientasi. Nah, ini adalah sebuah paradigma atau sebuah style dalam mengembangkan project atau mengembangkan program, di mana salah satu paradigmanya sudah Anda kenal atau sudah Anda pelajari di semester sebelumnya, yaitu pemrograman terstruktur. Ya kan, di mana kita buat struktur untuk setiap perintah-perintah yang kira-kira akan selalu dipanggil, kita buat functionnya di situ.
baik itu yang berupa function dengan nilai balik ataupun function tanpa nilai balik. Nah, tapi kalau PBO ini paradigma yang lain, caranya berbeda. Paradigma yang ada untuk pengembangan aplikasi itu selain PBO, pengembangan terstruktur, ada lagi functional programming. Nah, itu kalau yang banyak berkutat di JavaScript itu biasanya lebih ekstrimnya, lebih memilihnya atau lebih prefernya ke functional programming. Nah, itu juga apa istilahnya kalau bahasa Inggris itu completely different, betul-betul berbeda gitu cara mengembangkannya. Nah, jadi kalau di PBO ini mudahnya adalah ketika kita merancang sesuatu, kemudian kita tidak jauh dari rancangan yang kita buat itu, langsung kita bisa kembangkan aplikasinya gitu ya. Dan nanti ini juga terkait dengan mata kuliah yang ada di semester, saya lupa 5 atau 4, ANSI. ANSI itu ada semester ini atau ada nggak semester ini judulnya ANSI? Analisis Sistem Informasi. Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, waktu itu semester depan ya. Jadi di semester depan, semester 5 itu ada mata kuliah ANSI, itu banyak menggambar di situ. Ada banyak menggambar diagram. Nah, diagramnya itu adalah implementasi dari apa yang kita rancang di PPO ini. PPO ini sesuai namanya kan, berorientasi objek. Jadi objeknya itu dianggap sebagai apa yang ada di model kehidupan sehari-hari atau yang nampak akan kita kelola, itulah yang akan dijadikan yang namanya objek. Sehingga pas kita mau mengembangkan sistem itu jauh lebih mudah karena kita tahu oh ini objeknya ngapain gitu, lebih masuk akal ketimbang kalau kita buat aplikasi top down dari atas ke bawah gitu ya, nggak apa ibaratnya. Saya tadi mencoba mengenalkan bagaimana mengembangkan aplikasi ke mahasiswa yang reguler pagi tadi ya. Saya tanya kalian kalau disuruh bikin project mulai dari mana? Mulai dari bikin form katanya, oh ya. Gimana caranya tuh mulai dari bikin form? Nah, dijelaskan deh. Oh kayak gitu. Nah, kalau di kita engineering, kalau kita kan orang IT itu software engineering, bedanya adalah yang membedakan kita dengan yang otodidak biasanya kalau yang engineering kita betul-betul punya desain. Kita ngerti perancangan, kita ngerti perencanaan dan perancangan. Kita merencanakan oh nanti buatnya ini, bagaimana membagi pekerjaannya ke dalam tim berdasarkan keahlian atau berdasarkan yang lain. Nah, jadi kita lebih mengerti hal-hal seperti itu harusnya ya. Harusnya. Oke, untuk Java atau PBO ini bisa diterapkan di C++, Delphi, dan Java. Nah, PHP juga walaupun tidak maksimal, tapi kalau Anda PHP-nya sudah biasa pakai framework itu, nah itu lebih kena lagi nanti konsep PBO-nya karena ada konsep model view controller gitu ya. Nah, jadi selain C++, Delphi, Java, tapi yang paling umum yang digunakan untuk mengajar OP atau PBO Anda temukan di materi mana aja, di materi bahkan di luar negeri itu rata-rata pakai Java karena dia yang betul-betul murni PBO. Nah, sedang kalau Java, nah ini teori aja ya, teori. Jadi dia kita nulis sekali bisa jalan di mana aja. Kenapa bisa jalan di mana aja? Karena dia pakai virtual machine. Nah, tadi saya bilang kalau kita mau menjalankan Java di laptop untuk di komputer, kita harus install JRE, Runtime Environment. Java Runtime Environment itu fungsinya tadi sebagai virtual machine. Makanya Java itu bisa jalan di Windows, bisa jalan di Mac, bisa jalan di Linux, bisa jalan bahkan di HP ya. HP jadul itu yang masih pakai jar-jar gitu, nah itu pakai Java dijalankan. Bahkan yang Android sekarang bahasa pemrogramannya salah satunya yang bisa mengembangkan adalah menggunakan Java sih. Jadi kalau ini bisa menguasai ya jadi ada sebuah modal lah gitu ya untuk bisa terjun ke pengembangan Android. Sintaknya mirip C++, kemudian C++, James Gosling yang bikin, kemudian diambil alih Oracle tahun 95. Nah, digunakan penggunaannya nih, mobile, pada Android, desktop, web, server, dan lainnya. Jadi kalau yang saya tahu untuk web ini biasanya untuk back end sih, nggak kayak bukan front end ya, jadi ya back end betul-betul mengurusi API kayak gitu, service. Jadi nggak beda lah dengan PHP ya. Dan yang pakai biasanya kelasnya enterprise, betul-betul bisnis yang besar gitu.
Kenapa menggunakan Java? Nah, Java tadi bisa jalan di Windows, Linux, Mac, Raspberry Pi, bahkan di HP, di Symbian, bahasa paling populer, kemudian mudah untuk dipelajari dalam tanda petik. Saya kira yang bikin susah memang karena bahasanya aja sih, kita bahasa Inggris. Kalau seandainya bahasa Inggris itu bahasa kita gitu, itu gampang sebenarnya karena kebanyakan dia bikin sesuatu tuh secara gamblang dalam bahasa Inggris, tapi memang agak panjang-panjang. Yang mana kalau yang bukan English speaker tentunya agak kesulitan sedikit gitu ya. Komunitasnya besar, nah kayak gitu ya. Teori-teori aja nih. Di Git, silahkan siapkan Git-nya. Kalau masih ingat, kalau belum ingat, kalau udah lupa, coba diulang-ulang lagi. Kemudian ini contoh Git-nya, bagaimana kita bisa membuat dari dokumen yang seperti ini. Saya kira Anda, apalagi kalau kerja ya, pasti tahu kan, buat laporan, revisi, laporan revisi lagi, dan seterusnya. Ini kan nggak ada ujungnya. Gitu. Tapi kalau kita pakai Git, kita bisa punya version, tapi dalam satu file. Nah, jadi untuk pindah satu versi ke versi lain tuh bisa kita gunakan dan kita punya riwayatnya gitu biasanya. Kalau kita pakai Git. Oke. Nanti silahkan coba download JDK. Jadi ini untuk yang pertama, untuk jalankan pakai JDK ini hanya berlaku di pertemuan pertama, karena nanti di pertemuan kedua kita nggak pakai lagi. Tapi saya cuma mengenalkan bagaimana kita bisa bermodalkan hanya Notepad, Anda bisa buat sebuah aplikasi yang kompleks dalam bahasa Java. Ya. Jadi pakai JDK, nanti download, kemudian ekstrak di tempat yang mudah dicari. Jangan lupa tambahkan environment variable supaya path-nya kebaca, supaya kita bisa jalankan perintah Java di mana aja gitu ya, menggunakan terminal. Gitu ya. Biasanya kalau yang sering nge-game nih, ngerti aja nih, suruh ngubah-ngubah kayak gini nih. Kemudian pastikan environment variable-nya seperti ini. Kemudian dicoba, ini untuk Git-nya, tag Java version-nya. Kalau sekarang udah 15 kayaknya. Ini saya bikin modulnya tahun 2019 nih, jadi masih sudah lama banget. Nah, nanti di sini ada saya contohkan bagaimana kita, saya cuma tulis seperti ini di Notepad, kemudian disimpan dengan nama .java, hello.java. Berikutnya adalah kita bisa jalankan dengan perintah Java C. Nah, Java C hello.java. Ini adalah proses compile. Nah, proses compile. Jadi proses compile itu adalah menerjemahkan dari bahasa dari bahasa pemrograman menjadi ke bahasa mesin. Ya, ini compile adalah menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Nah, kalau dalam Java, kalau tiap bahasa beda ya. Dalam Java, setelah kita compile sebuah file, dia akan nanti menghasilkan sebuah file dengan ekstensi, misalkan ini hello.java, berarti nanti hasilnya adalah hello.class. Di sini ada kayak. Nah, ini ada. Jadi bertambah sebuah file namanya hello.class. Jadi setelah dikompil sebuah Java akan ada hello.class. Hello class inilah yang merupakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Biasanya kalau kita sudah mau packaging, mau dijual gitu aplikasi atau mau dirilis aplikasinya, kita buat dulu dalam sebuah packaging yang dimasukkan bukan .java-nya tapi .class-nya. Karena .class-nya ini yang jalan. Kalau di .java-nya dia bahasa pemrograman. Untuk menjalankannya di sini perintahnya adalah Java nama kelas. Maka muncul hello world sesuai dengan yang ada di sini. Ya kan? System out println hello world. Nah, memang sama sebenarnya dengan cout-nya di C++. Cuma sintaknya agak panjang, system out println. Masih panjang aja. Saya kira ini dicoba aja lah, nggak usah nggak usah dikuasai betul-betul karena kita banyak nanti menggunakan IntelliJ saja. Jadi saya pernah punya mahasiswa itu waktu itu saya ngajarnya pertama kali ngajar Java itu waktu pertama kali jadi dosen gitu. Ngajar Java, ngajarnya seperti ini, saya ajarkan bahwa kita bisa buat aplikasi hanya bermodal Notepad. Kemudian saya contohkan bagaimana
dengan Notepad ini saya bisa buat sebuah form, kemudian saya bisa buat koneksi ke database, saya bisa koneksi, bisa instant simpan create, read, update, delete ya kan. Nah, ternyata si mahasiswa tadi karena dia cuma menguasai itu, akhirnya sampai PKL-nya itu pakai Java tapi yang kayak gini. Jadi pakai Notepad gitu ya. Harusnya kan banyak tools yang lebih mudah, misalnya kita pakai NetBeans atau pakai IntelliJ. Dia enggak, karena dia ngertinya pakai Notepad katanya. Akhirnya bikin aplikasi untuk PKL-nya itu hanya pakai Notepad dan selesai. Wah, itu canggih Bapak, ibaratnya orangnya kerja keras sekali, menghasilkan yang produk yang menurut saya bagus sekali, karena nggak semua orang ngerti gitu ini aja ceritanya apa gitu. Tapi dia bisa buat bagus banget waktu itu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa bermodal Notepad, bisa buat aplikasi yang lengkap gitu ya, bahkan sampai ke report. Oke. Nah, ini sedikit tutorial aja ya, nanti dicoba sendiri sampai ke repository di GitHub-nya. Oke. Nah, untuk materinya sebenarnya seperti ini. Kita punya materi yang lain. Oke. Ini adalah slide yang kami dapatkan waktu kuliah S2 tentang OOP ya, atau Object Oriented Programming. Jadi ini diajarkan dulu waktu saya S2. Saya waktu S1 nggak ngerti OOP ini apa, PBO ini apa sih. Waktu saya kuliah, dulu yang diajarkan tentang taksonomi hewan malah. Jadi ada famili kucing gitu ya. Kucing itu kan turunannya kan banyak. Ada kucing rumah, kucing Persia, kucing Anggora, bahkan ke harimau, singa gitu. Nah, jadi dijelaskan seperti itu, ada kucing atau felin gitu, felis. Kemudian di bawahnya ada ini. Nah, itu dijelaskan ini pelajaran biologi apa pelajaran komputer gitu waktu itu. Nah, kemudian karena ya tadi sama seperti mungkin mahasiswa pada umumnya ya asal ikut kuliah, asal ngerti, asal tugas beres gitu kan, lulus sudah selesai, nggak ngerti ceritanya apa. Tapi setelah kuliah S2 baru saya ngerti ceritanya apa. Jadi kita skip aja, ini teori banyak banget. Kita langsung ke tentang PBO-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan kalau saya tanya Duyan ini gambar apa? Kalau Anda mendeskripsikan gambar ini gambar apa nih? Gambar orang, Pak. Berapa orangnya? 3. Jadi kita lihat ya, 3. ada 3 orang. 3 orang. Kita bisa identifikasi nggak apa aja sih yang sama dari 3 orang ini? Kopinya, Pak. Seragamnya. Ada lagi? Nah, inilah berarti kita nih susah menerima perbedaan gitu. Jadi kalau kita mau cari yang sama itu gampang. Betul, sama, topinya sama ya. Mungkin ukurannya berbeda. Tapi semua ini sebenarnya sama. Coba Anda lihat. Semua sama-sama punya pakai jaket. Ukurannya beda tapi kan. Semua punya tas. Warnanya berbeda. Semua punya rambut. Warnanya yang berbeda. Sehingga kita bisa buat sebuah generalisasi kan sebenarnya. Oh, ini sebenarnya anggaplah kita buat tadi orang, yang mana orang ini punya atribut yang berbeda-beda. Atributnya sama, tapi nilai atributnya yang berbeda. Ya kan? Tadi yang guru punya tas tapi warna coklat. Yang murid kiri punya tas warna biru, punya tas tapi warna biru. Yang kanan punya tas tapi warna merah. Itu kan? Berarti itu kita pandang sebagai atributnya ya. Cuma nilai atributnya yang berbeda-beda. Oke, di slide ini ada atribut. Nah, ada topi, baju, jaket gitu kan. Tas punggung, tangan, kaki, mata. Tapi semua pada masing-masing objek ini berbeda nilainya. Konsepnya itu dulu. Jadi kita melihat sebuah objek,
Kemudian kita melihat ada 3 objek, yang mana 3 objek ini punya atribut yang sama-sama punya atribut, tetapi nilai atributnya yang berbeda. Ada yang berwarna merah, ada yang warna biru, ada yang coklat, ada yang rambut keriting, ada yang dikuncir, ada yang pirang, misalkan kayak gitu ya. Nah, sama seperti topi, sama ukurannya berbeda, baju, jaket, nah itu yang kita pandang dulu. Kemudian kalau kita bayangkan 3 objek ini, atau 3 orang ini, punya pekerjaan atau kegiatan yang sama nggak dikerjakan satu sama lain. Mengerjakan sesuatu gitu maksudnya. Nah, itu disebut dengan behavior. Jadi ada atribut dan behavior. Nah, yang dikerjakan sesuatu misalkan ada jalan ke depan. Semua manusia, semua objek di sini anggaplah bisa jalan ke depan, tapi dengan caranya masing-masing. Mungkin ada yang agak jinjit gitu ya. Mungkin ada yang lain-lain gitu ya. Tapi sama-sama bisa jalan ke depan kan. Cuma caranya yang berbeda. Kalau tadi atribut, sesuatu yang melekat pada dia tapi isinya berbeda. Kalau behavior ini adalah kegiatannya yang dia kerjakan. Jalan-jalan mundur gitu kan. Cara belok kiri mungkin, cara memanjat atau cara berbicara. Sama-sama berbicara, tapi kontennya kan berbeda. Tapi kita bisa hadapi bahwa behaviornya sama. Nah, ini adalah bagaimana kita memandang objek. Jadi yang kita cari itu lebih banyak kesamaannya pada objek, kemudian kita buat generalisirnya, gitu, bahasanya generalisir. Oke, nah kalau pada gambar ini, kalau tadi kita sudah melihat ini kita sebagai objek, kita bisa nilai ada atribut dan behavior. Kalau pada gambar ini, yang atribut apa, yang behavior apa? Atributnya helm bisa apa? Gimana? Apa atributnya? Helm. Helm, ya. Helm, tuh salah satunya. Lagi? Kita pretelin aja kan itu satu-satu itu kan. Ada ban, ya kan? Ada mobil, ada setir gitu kan. Nah, itu atribut-atributnya. Tapi supaya itu bisa kita kasih nilai, harus lebih spesifik. Misalkan kalau ban, kita mau bicara apa nih pada ban? Apakah warna ban? Ataukah jumlah ban nanti? Atau misalkan bentuk, kalau bentuk sama bulat semua ya. Warna mungkin merek gitu ya. Bahan mungkin, atau apa, kalau balapan itu kan ada kekerasannya gitu ya, soft, hard, sama medium misalkan. Nah, kalau helm juga apa yang mau kita bahas? Apakah warnanya, apakah mereknya, atau ukurannya? Nah, itu nanti dalam penentuan atribut kita bisa lebih spesifik. Cuma di sini kita buat umum dulu, ada ban, setir, pedal rem, pedal gas, warna mobil ya, tahun produksi mobilnya misalkan. Nah, behaviornya ya mobil sebagaimana mobil pada umumnya, maju, mundur, hidup mesin ya kan. Nah, jadi kita memandangnya seperti itu. Kalau atribut itu kalau dalam bahasa pemrograman adalah variabel, kalau behavior adalah method. Ya. Oke, kita sudah punya 2 contoh. Nah, ada lagi satu sih ini, sepeda. Nah, coba bisa nanti dipretelin aja kira-kira nih atributnya apa, kemudian behaviornya apa. Ini paling mudahnya seperti itu. Kalau saya dulu dijelaskan apa, kucing tadi kan. Saya dihadapkan pada gambar singa, harimau, dan macan tutul misal. Apa yang kita bisa lihat atributnya dari singa, harimau, dan macan tutul? Kira-kira apa? Yang paling nampak kan kalau dari felin itu atau dari ordo kucing itu kan kumis ya. Hampir semua kan ada kumis kan. Nah, itu kan ada kumis yang kayak Doraemon itu. Nah, kemudian sama-sama punya corak bulu. Nah, mungkin yang tutul berbeda, ada yang singa bagaimana, harimau bagaimana, kan berbeda. Kemudian lagi yang kita bisa lihat
kuku misalkan, atau panjang kuku, taring untuk kuku yang lainnya. Nah, jadi kita bisa melihat pada perbedaan itu samanya apa gitu. Oh, sama-sama punya taring misalkan. Oh, sama-sama punya corak bulu misalkan. Nah, ini juga yang kita kerjakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Ketika kita bicara sebuah proyek misalkan SIA, kita lihat kalau kita mau mengelola SIA, objek apa yang mau kita bahas di situ? Kira-kira apa kalau objek SIA? Kan ada mahasiswa, ada dosen, ada kelas gitu kan. Yang mana mahasiswa kan ada banyak. Semua punya kesamaan tadi. Yang kesamaannya apa kira-kira kalau mahasiswa? Di sistem. Mahasiswa sama-sama punya NPM. Ya kan? Atributnya. Berarti atributnya ada NPM, nama lengkap, alamat, misalkan tanggal lahir, dan seterusnya. Itu atribut dari sebuah objek mahasiswa. Behavior-nya, kita lihat lagi behavior-nya dalam sistem mahasiswa ini ngapain role-nya. Oh, dia bisa misalkan cetak KRS, login, ya kan? Bisa apalagi misalkan lihat profil, update profil, kan mengambil KRS. Itu kan behavior semua. Tapi dituangkan ke dalam sistem. Makanya konsepnya di awal dimengerti bahwa ini adalah objek, objeknya banyak, kontennya beda-beda, tapi punya atribut yang sama. Sama-sama punya behavior yang bisa dikerjakan. Cuma nanti isinya mungkin saja bisa berbeda. Nah, itu dulu untuk konsep PBO. Nah, kalau kita sudah punya gambaran objek apa aja yang mau dijelaskan dalam sebuah sistem, baru kita rancang nanti secara PBO atau nanti secara diagram namanya UML, Unifying Modeling Language. Kita membuat modelnya. Oh, nanti interaksi antar objek ini bagaimana modelnya, apa yang dihasilkan, kemudian data apa yang dibuat, data apa yang ada proses. Nah, itu. Jadi memang di PBO ini lebih ke bagaimana kita merancang pengembangan sebuah sistem. Nah, gitu ya. Oke, nanti untuk penuang ke dalam bahasa pemrogramannya mungkin pertemuan berikutnya saja ya. Jadi saya kira Anda coba siapkan dulu untuk download IntelliJ IDEA. Jadi kalau saya cek tadi IntelliJ IDEA-nya terakhir versi berapa tadi ya? Nah, versi 2021 masih ya. 2021 32 rilis 28 Januari. Nah, kira-kira ini sebentar lagi update sebenarnya. Cuma enggak apa-apa lah. Di sini IntelliJ IDEA ada download yang community edition aja yang gratis. Nah, kita nggak mau ngebajak ya. Ada sih yang ultimate tapi trial. Jadi kita download yang gratisannya aja. Kemudian kalau masalah tampilan IntelliJ ini menarik. Tampilannya modern banget. Nah, kayak gini. Project. Nanti ada pilihan apakah mau bikin Java, menggunakan Maven atau Gradle. Ini nanti dijelaskan lebih lanjut. JavaFX, ini beda lagi nanti. Android. Kalau Anda punya SDK-nya Android, nanti dia tawarkan apakah bikin Android. Groovy, Kotlin, ini bahasa beda ya. Kalau Kotlin bahasa yang berbeda. Kan nanti Java, SDK-nya nanti sesuai dengan SDK yang ada download. Nah, kalau di sini saya pakai yang plus 15. Kemudian kalau belum bisa download lagi di sini. Kemudian kita next. 4F. 212, 4F. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya agak sedikit berat memang karena apa dia? Iya, karena sesuatu yang canggih itu ya kayaknya konsekuensinya ya agak berat. Kita buatnya di sini nanti new Java class, ada kelas, seterusnya nanti kita coba misalkan objeknya tadi orang,
Jadi ada warna topi, ya kan? Topi, warna tas, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, jadi kita deklarasikannya nanti seperti itu. Nah, ini preview sedikit aja nanti untuk coba di-download hasilnya seperti ini. Dan ini nyamannya kita sudah sekaligus dengan GitHub-nya. Ada version control sini. Nah, Anda bisa tambahkan akun GitHub Anda di sini langsung. Login nanti menggunakan token. Nanti otomatis untuk mempush commit dan segala macamnya di sini langsung. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait PBO dan yang harus disiapkan? Mungkin nanti saya share aja ya slide-nya tadi ya. Ada 2 slide. Slide saya slide yang saya buat sendiri dan slide yang ketika saya S2 tadi ya. Oke. Nggak nambah ya orangnya gini-gini aja. Iya. Oke, kita screenshot dulu nih untuk bukti hadirnya hari ini. 3, 2, 1. Kembali lagi. Si Niti ketinggalan tadi ya. 3, 2, 1. Oke, saya kira untuk malam ini itu dulu. Silahkan disiapkan untuk JDK sama IntelliJ IDEA-nya di-download. Nanti materinya saya share di Telegram. Jadi nggak ada ini lagi ya, nggak mau membebani ketua kelas lagi lah gitu. Hanya share rame-rame sekalian di situ. Harapan sih semua sudah ada di situ. Kalau yang belum ya tolong segera masuk gitu supaya mudah komunikasinya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Mudah-mudahan saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.